Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke teman-teman, balik lagi sama saya Muhammad Lutfi. Nah, pada kali ini kita akan belajar dengan materi yang baru, yaitu kita masuk ke dalam bab ketiga, static routing. Nah, teman-teman. Nah, jadi untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang konsep routing dulu. Nah, di sini di konsep routing kita membutuhkan routernya tentunya. Dan untuk router kalian pakai yang paling ujung saja ya, yang 2811 ini. Lalu kita membutuhkan dua PC ya. Nah, di sini lalu kita sambungkan. Nah, oke, sudah ya. Sini kita nyalakan ini ya teman-teman. Nah, ini kita nyalakan. Oke teman-teman. Jadi pada awal-awal materi-materi juga bahwa yang namanya routing itu berarti kita ingin menghubungkan network yang berbeda ya teman-teman dalam kedua PC ini. Tentunya. Maka dari itu kita harus membutuhkan router ya teman-teman. Nah, jika kita ingin menghubungkan network yang berbeda, tentunya kita harus memiliki IP pada dua klien atau dua PC ini. Nah, untuk IP yang akan kita pakai di PC yang ini adalah kita akan pakai IP 10 yaitu 10/24. Lalu yang di sininya itu kita akan pakai IP 20/24. Nah, jadi kita langsung saja kita konfigurasikan IP-nya ya teman-teman. Kita masukkan saja, misalkan sini IP-nya itu 10 lalu subnet busnya yaitu 255.0. Nah, karena kita ingin menghubungkan network yang berbeda, tentunya kita membutuhkan default gateway ya teman-teman. Nah, oke, gateway yang akan kita pakai pada kali ini yaitu gateway-nya di FA00, itu gateway-nya adalah 10.10.1. Nah, untuk di FA01 gateway-nya yaitu 20.20.10.1. Nah, oke, sudah. Lalu sini kita akan masukkan ya gateway-nya. Tadi gateway-nya itu adalah 10.10.10.1. Oke, kita sudah. Lalu kita ke PC yang ini ya. Kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20. Lalu subnet busnya 255.0 dan default gateway-nya itu 20.20.21. Nah, oke. Nah, kita akan konfigurasikan di routernya ya. Karena di sini kan lampunya masih merah ya. Kita harus hijaukan ya atau no shutdown kan. Nah, di sini kan no saja. Nah, sini kan masuk ke konfigurasi seperti biasa yaitu enable lalu T. Nah, ya. Kita akan nyalakan lampu di sebelah sini dulu ya, di FA00 dulu. Kita nyalakan dulu di sini interface FA00. Lalu no shutdown. Apakah sudah nyala? Dan sini sudah nyala ya. Lalu kita akan lagi ya, kita masukkan IP-nya juga, IP yang di FA itu. IP address-nya itu 10.10
250.1 dan subnet busnya jangan lupa ya, 255.255.0. Enter. Nah, setelah itu kita masuk ke yang sebelah kanan yang IP 20-nya. Kita masuk ke interface FA01 ya. Lalu kita inginkan no shutdown. Lalu kita kasih IP addressnya itu 20.20.20.1 dan subnet busnya 255.0. Enter. Dan sudah ya teman-teman, di sini maka kita sudah nyala dan sini sudah nyala semua ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ping nih di PC ini ya. Kita akan ping ke IP 20-nya. Sekarang sini kita ping 20.20.20. Enter. Di sini kita tunggu saja. Yang awal-awal pasti akan gagal dan terusnya itu replay from ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, mungkin kalian masih belum paham ya tentang konsep routing ini. Jadi saya akan jelaskan. Di sini misalkan di PC0 ini dia ingin ping nih ke IP 2020. Nah, jadi nanti si PC ini dia akan ke router dulu ya. Ayo router, apakah kamu tahu IP 2020 itu di interface mana? Nah, si router menjawab. Nah, terus kita juga cara mengeceknya itu ada di router, yaitu namanya table root atau kalau nggak salah ya. Untuk komnya gini nih. Itu do show IP root. Oh, salah ya. Do show IP root. Nah, di sini sudah ada ya. Bahwa tadi kan si IP 1010 ini dia ingin mengirimkan paket IP 2020. Nah, jadi di IP 2020 ini dia ada di interface FA01. Nah, jadi ini FA si router dia ketahui ternyata IP 20 itu ada di interface 01. Si router akan kembali ke IP 20 ini dan IP 20 ini dia akan kembali ke router. Hai router, apakah kamu tahu IP 1010 itu ada di mana? Nah, si router dia akan mencari lagi di sini IP 10 itu ada di interface FA00. Oke, lalu dia akan memberikan ke sini lagi. Jadi begitu ya untuk konsep routingnya. Nah, ini juga akan saya jelaskan kenapa di sini ada huruf C atau L di sini, bahwa huruf C ini adalah connection, berarti yang adalah IP yang sudah kita konfigurasikan di sini ya di interface FA00. Terus L ini adalah lokal ya teman-teman. Dimana ini adalah digital connection juga di FA00. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja ya dari materi pertama di konsep routing. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, yaitu yang ke materi kedua. Kita akan belajar tentang setup routing ini, static routing dengan 2 switch ya teman-teman. Nah, untuk topologinya itu ya seperti ini ya. Kita membutuhkan router ya. Kita pakai yang router yaitu 2911. Kita membutuhkan 2 router ya teman-teman. Di sini lalu 2 buah PC, 1 2, lalu kita sambungkan kabelnya ini ke sini, lalu ini ke sini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya topologinya. Sebelum itu kita ganti dulu nih nama-namanya ya, supaya PC 1 ini 1, lalu ini PC 2
dan ini router, dan ini S1 nih, dan ini R2. Nah gini. Nah sekarang kita akan konfigurasikan IP-nya ya teman-teman. Nah untuk IP di PC1 ini kita akan gunakan IP-nya yaitu 192.168.1.10/24. Nah seperti ini. Lalu di IP yang kedua ini kita akan letakkan yaitu di 192.168.2.10 ya, 10/24. Selesai. Dan lalu kita di gig 00 ini kita harus membutuhkan IP juga ya, atau gateway teman-teman, itu 192.168.1.1 lalu /24. Lalu yang di gig 1 ini ya, kita membutuhkan IP 192.168.2.1/24. Nah terus yang di gig 01 juga kita membutuhkan IP, yaitu IP-nya 10.10.10.1 ya, itu /24. Nah lalu di gig 00 ini juga kita akan memerlukan IP, yaitu 10.10.10.2 teman-teman. Nah sudah ya, sini kita akan konfigurasikan dulu nih IP-nya. IP yang pertama yaitu kita akan konfigurasikan dulu nih IP-nya, yaitu tadi 192.168.1.19.1.10 ya, 1.10. Terus 92.168.1.10 frekuensinya di sini. Lalu di sini ada gateway-nya ya, kan, yaitu gateway-nya 192.168 terus 1.1. Oke, sudah ya. Lalu sini di PC ini juga kita harus ini kan dulu ya, ke sini. Lalu IP-nya itu tadi 192.168.2.10 ya. Kita lalu di sini nya gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Oke, lalu kita akan shutdown dulu ini ya, untuk merahkan ini dulu ke router yang pertama ya. Di sini kita 0 saja. Lalu kita mulai sini enable, lalu oke. Kita akan konfigurasikan dulu yang di gig 0/0 dulu ya, yaitu interface rank gig 0/0 sampai 1, lalu enter. Habis itu no shutdown, lalu X dulu nih, kita lihat apa ini sudah nyala ya. Kita lanjut lagi, yaitu ke do show. Kita lihat dulu ya, do show IP interface brief. Ini
Untuk gigabyte 00 sudah yes ya, sini sudah up semua ya. Untuk ini masih down ya. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke interface ya, ke interface gig 0/0. Lalu kita masukkan IP-nya ya. IP address-nya itu 192.168.1. Nah, oke, dan syarat masnya jangan lupa 255.255.0 lalu enter. Oke, sudah, lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface gig 01 ya. Interface gig 01. Oke. Lalu IP enter, lalu IP-nya ya. IP address-nya adalah 192.168. Oh, salah teman. Ini IP-nya itu 10.10.10.1 sampai plus itu no enter ya. Setelah itu kita lalu kita cek lagi itu do show IP root. Nah, sini sudah semua connection semua ya teman-teman. Lalu kita akan di sebelah sini ya teman-teman. Konekkan di sebelah sini. Kita akan konekkan di sebelah sini. Kita ke CLI, lalu ini no ya. Kita mulai ini enable, lalu kontek, lalu kita masuk ke interface rank gig 0/0 sampai 1, lalu no shutdown. Kita lihatlah apakah sudah nyala. Ini sudah nyala ya. Kita akan konfigurasikan IP-nya juga. Di sini kita X dulu, lalu kita masuk ke interface gig 0/0. Cuman IP-nya IP address 10.10.10.2. Syarat masnya teman-teman kita ulangi ya. IP address 10.10.10.2, syarat masnya 255.0. Oke, kita enter. Lalu kita masuk ke interface gig 0/1. Sini yaitu IP addressnya adalah 192.168.2.1, syarat masnya 255.255.255.0 lalu enter, lalu exit dan to show IP root. Dan ini juga sudah semuanya ya teman-teman, sudah connect semua. Oke, jadi gini aja ya untuk konfigurasikan IP. Kita lanjut lagi konfigurasikan switch dengan konsep routing dengan static routing dengan dua router ini di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk mengkonfigurasikan static routing dengan dua router ini ya teman-teman. Karena kan di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasikan IP-nya masing-masing IP. Nah, sebelum kita konfigurasi, kita ping dulu nih dari PC1 ini ya. Kita ping ya di sini. Ping ke IP PC sebelahnya 192.168.2.10. Enter. Oke teman-teman, di sini ada tulisan yaitu destination host unreachable. Nah, jadi teman-teman, di sini tuh ada yang dinamakan source teman-teman. Source-nya itu IP yang akan kita kirim ya.
Apa yang kita berarti IP yang akan melewati lah. Nah, jadi search-nya itu misalkan di sini search-nya itu IP-nya 192.168.1.10. Ini IP awal kita ya, teman-teman. IP PC kita karena kita mengirimkan nih ke IP sebelah. Terus tadi kan ada tulisan destination ya. Destination-nya itu IP yang akan kita tuju, teman-teman. IP yang akan kita tuju tentunya ada di 2.10 ya. Nah, begini. Jadi begini ya, ada search itu adalah kita mencari IP 2.10 nih ke PC ini kan. Nah, jadi untuk cara konfigurasinya, kita konfigurasikan dulu nih di router yang pertama. Kita CLI sini, enter, kita enable, lalu kontak di sini, langsung aja. Untuk caranya, kalian bisa ketikkan sini IP root. IP root yaitu IP yang akan kita lewati 8.2.0, terus subnet masknya 255.255.0, dan terus kita akan melewati. Jadi kita akan ingin paket, kita akan melewati ini teman-teman, 10.10 titik ini ya teman-teman. Oke, lanjut saja. Di sini kita masukkan IP-nya 10.10, maaf, 10.10.2, dan lalu kita cek ya, do show IP root. Oke, di sini sudah ada ya, sudah tertera di sini teman-teman, sudah kita masukkan. Nah, terus kita konfigurasikan lagi nih di router yang selanjutnya. Di router yang kedua kita konfigurasikan di sini. Kita masuk ke IP root. IP yaitu 192.168.1.0 ya. Lalu subnet masknya 255.255.0. Lalu jalur yang akan kita lewati ya ini ya teman-teman, ini kan ya. Oke, kita masukkan 10.10.10.1, enter, lalu kita cek ya, do show IP root. Nah, di sini sudah ada ya, di sini teman-teman. Nah, lalu kita coba ping lagi nih di PC satunya. Apakah masih ada seperti ini? Kita ping lagi ya sini. Ping 192.168.2.10. Kita tunggu sebentar. Request timeout. Kita coba sekali lagi ya. Ping 2.10. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sudah tidak ada lagi buat seperti ini, destination host label. Nah, lalu kita coba lagi di PC keduanya, kita ping juga ya. Kita coba ping sini 192.168.1.10, dan sudah ya teman-teman. Jadi gitu untuk konfigurasi ya dengan dua router ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, mungkin kalian masih kurang mengerti ya cara konfigurasi cara gunanya dua routing ini untuk static routing. Nah, jadi kenapa di sini saya cantumkan source dan destination ya. Jadi nanti kan si PC ini dia ingin connect nih dengan PC ini, berarti dia akan mencari ke router nih, akan nanya, router
apakah kamu tahu alamat IP 2.10? Si router dia akan nanya ke IP yang ini. Karena kan tadi kita sudah masukkan ya. Kita tadi sudah masukkan IP-nya di sini. Nah, karena kita sudah masukkan IP ini, si router ini dia akan menanya ke sini. Kita tadi sudah masukkan, kita akan nanya ke sini, lalu si ini sudah menjawab bahwa dia sudah tahu nih IP 2.10 itu ada di mana. Nah, begitu sebaliknya. Di PC2 ini dia ingin berkomunikasi dengan PC pertama. Dia akan mengirimkan ke sini ke router 1, ke router ini, ke router 2, lalu dia akan nanya, "Router 2, apakah kamu tahu alamat IP 1.10 di mana?" Karena router ini dia akan menanyakan ke router 1. Karena kan si router 2 ini sudah tahu IP router 1 ini. Karena tadi kita sudah konfigurasikan ya. Di sini. Lalu dia akan nanya sini, lalu router ini menjawab, "Saya tahu di mana." Lalu dia akan ke sini. Nah, jadi begitu teman-teman untuk penjelasannya ya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya belajar dengan 3 router ya dalam static routing. Karena kan kita video sebelumnya kita sudah belajar dengan 2 router. Nah, jadi kita akan cari routernya dulu. Kita pakai router yang ini ya. Kita butuhkan 3 router. 1, 2, 3, lalu 3 PC. 1, 2, 3. Oke, di sini kita ganti saja dulu. Terus 1. Ini router 2. Router 2. Ini router 3. Oke, kita lanjut lagi ya dengan memasangkan kabelnya di sini. Sama ini. Sini. Sini. Ini ke sini ya. Lalu ini ke sini. Ini ke sini. Kita jajarkan jaraknya supaya kelihatannya interface-nya. Oke, untuk IP yang akan kita pakai di sini tuh IP-nya kita pakai 192.168 10.10 di PC ini, lalu PC keduanya itu 192.8.20. Lalu di PC yang ketiganya itu 192.168.30.30. Oke, lalu kita lanjut ya untuk default gateway-nya yang di sini. Kita pakai default gateway 192.168.10.1. Untuk yang di sininya itu kita 192.168.20.1. Oke. Lalu yang di sebelah sininya kita pakai 192.168.30.1. Untuk routernya sini kita akan menggunakan IP 10.10.1. Sininya itu 10.10.2. 10.2. Lalu di sininya 20.20.20.1. Sebelah sininya itu 20.20.20.20.2. Oke, seperti ini ya untuk pembagian IP-nya. Di sini, dari sini, dan di sini. Oke, kita akan konfigurasikan nih masing-masing ini ya. Isinya di sini tadi IP itu 192.168
10 lalu default gateway-nya itu 192.168.10.1 itu oke. Lalu di sininya ya ini 192.168.20 lalu default gateway-nya itu 192.168.20.1 lalu IP yang ini ya 92.168 titik 30 ya. Lalu ininya di gateway-nya 92.168 30.1. Oke ya, kita lanjut lagi konfigurasikan routernya. Kan ini kan masih merah ya teman-teman. Kita masuk ke router yang pertama ya. Ini kita ketikkan saja. Lalu kita mulai sini enable, lalu connect. Lalu kita masuk ke interface rank gig 0/0 sampai 1 lalu no shutdown. Oke, sudah nyala ya. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0 masukkan IP addressnya itu 192.8.1. Oke, lalu kita sininya 255.255.0 IP-nya salah teman-teman. IP addressnya 168.10.1 enter. Nah, itu exit. Oke. Kita masuk ke router yang kedua ya, sini. Lalu kita mulai enable. Oke, kita lihat dulu ya gignya ini. Oke. Lalu di sini kita masuk ke interface rank gig 0/0 sampai 1 lalu no sh. Setelah itu exit, lalu interface gig 0/0 masukkan IP-nya. IP addressnya 192.168.20.1 lalu saya lepas ya 0 ya. Lalu exit, lalu kita masuk ke interface gig 0/2 lalu no shutdown, lalu enter. Kita masukkan saja di sini coba IP addressnya itu 20.1 255. Oke, sudah. Kita masuk ke router yang ini ya.
di sini kita ke atasnya dulu. No, di sini masuk enable, lalu kontek, lalu kita masuk ke interface rank gig 0/0 sampai 1. Lalu habis itu no shutdown, lalu keluar dulu, masukkan IP-nya. IP address 192.168.30.1. Ini satu address ya, 255.255.0. Oh, itu ada sedikit typo ya, kita ulangi. 192.168.30.1 lalu 0. IP address 192.168.30.1.255.255.0. Oke, di sini sudah semua ya. Jadi sini kita sudah konfigurasikan semuanya ya teman-teman. Lalu di sini kita akan coba nih. Di sini kita belum menentukan IP statiknya. Jadi kan untuk IP statiknya itu di sebelah sini itu ya, untuk IP awalnya itu kan segini ya. Untuk IP awalnya itu kan 192.168 lalu 10.10. Nah, seperti ini. Lalu dash listingnya itu IP tujuannya itu 192.168.20.20 karena kan ini mengirimkan ke sini. Lalu yang di sebelah sininya itu yaitu crossnya itu kita di atas saja. Crossnya itu 192.168 terus 30.30. Nah, habis itu nationnya itu ada di 192.820.20. Oke, jadi nanti PC 1 ini dia yang mengirimkan ke PC ini, lalu dua-duanya nanti semuanya akan terbagi ya. Lalu di sini 30 akan mengirimkan ke 20. Nah, oke, untuk konfigurasi selanjutnya kita lanjut di video berikutnya saja ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk konfigurasikan ininya ya teman-teman, supaya kita bisa mapping satu sama lain. Nah, pertama kita masuk ke router 3 dulu ya. Di sini kita masuk ke router 3-nya, enable hotel, kan masukkan sini IP root. IP rootnya itu 192.20.0. Lalu subnetnya 55.0, dan jalur yang akan kita lewati yaitu jalur yang 20.20.1. Nah, ini jalur yang akan kita lewati. Lalu kita cek saja di sini ya, do show IP root. Nah, di sini sudah ada yang baru ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi ke sini teman-teman, ke router yang kedua. Karena kan kita ingin menggunakan ini kan. Lagi lalu enable, lalu kita masuk ke IP root itu 192.168.30.0 ya.
0, lalu jalur yang akan kita lewati ya 20, 20, 22. Nanti kita cek do show IP route. Cek di sini sudah ada. Oke, kita coba lakukan ping ya teman-teman. Kita ping dari sini ya, dari PC 3 dulu ya. Ini maaf. Kita ping di sini 192.168 2020. Oke, kita tunggu ya. Untuk awal-awal pasti akan gagal ya request timeout, dan bisanya mungkin akan berhasil. Request timeout dan berhasil. Kita coba lagi ya, sekali lagi itu ping 192.168 2020. Sini berhasil. Oke, kita lanjut lagi ke PC yang kedua, kita ping ya sebaliknya. Di sini kita ping yaitu 92.168 30 30. Ping di sini reply from berhasil. Oke, karena kita sekarang ingin ping nih ke PC yang pertama, berarti kita harus konfigurasikan routernya dulu ya. Nah, jadi sini kita masuk dulu, lalu kita masukkan IP rootnya ya. IP rootnya, low IP-nya 168, lalu 30 30. Oh maaf, lagi IP root sini, IP rootnya 92.168 30.0, lalu subnet busnya 255.0, lalu jalur yang akan kita lewati yaitu jalur yang 20.20.1 sini, lalu enter. Oke, kita lanjut lagi ke sini, mungkin ke router yang pertama. Kita konfigurasikan ya sini. Lalu IP rootnya jangan lupa, IP rootnya 192.168 30.0 ya. Lalu subnet busnya 0 oh maaf, jalurnya belum kita tulis ya. Root 30 lalu 255 0, lalu ininya jalur yang akan kita lewati 10.10.2. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan coba ping ya di PC 1 dulu nih ke PC 3. Kita coba ping itu 192.168 30.30 ya. Dan ini gagal. Ini gagal ya. Kita coba sekali lagi, coba ping 192.168 30. Coba lagi. Oke, di sini kita lanjut. Sini gagal ya. Nanti saya akan benarkan. Lalu kita di sini coba di PC yang ketiga ini ping 192.168 lalu 10 berhasil. Di destination host encourageable ya teman-teman. Oke, jadi gitu ya, semuanya sudah kita lakukan konfigurasi semuanya. Jadi ini ya, belajar static routing dengan 3 router. Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya.
Oke teman-teman, karena di sini untuk static routingnya sudah selesai, jadi sini kita akan menambahkan VLAN ya teman-teman, agar bisa saling berkomunikasi nih antar sama lain di sini. Nah untuk caranya kita harus menambahkan switch tentunya ya. Untuk switch kita pakai yang ini teman-teman. Dan kita membutuhkan 4 PC karena untuk VLAN kan ini VLAN 10, VLAN 10, ini VLAN 20. Oke, ini ya, kita coba deketin seperti ini. Sini kita coba kotakin ya, sini VLAN 10. Oke, di sini untuk gateway-nya itu 172.68.1. Sini gateway-nya itu 172.68.1.2 gitu ya. Oke. Lalu kita kabelnya ya teman-teman, jangan lupa. Lalu ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, lalu ini ke sini. Oke, sudah ya. Lalu di sini kita akan konfigurasikan di switch yang terlebih dahulu. Nah, caranya kita coba enable lalu T. Terus itu kita bikin pilihannya dulu ya, pilihan 10 dengan namanya sama saja, pilihan 10 seperti ini. Oh, coba kita ulangi ya. Ini pilihan 10 seperti ini. Kita masuk ke pilihan 20 nya. Name pilihan 20. Oke, setelah itu kita keluar. Sini kita interface-nya ya. Interface rank FA 02 sampai 3. Enter, lalu switch for mode akses. Oke. Lalu switch for akses pilihan 10. Oke, setelah itu kita exit. Kita masuk lagi ke interface rank FA 04 sampai 5. Lalu switch for mode akses, lalu switch for akses pilihan 20. Oke, lalu kita cek ya sini do show pilihan blip. Nah, sini sudah ada ya. Lalu kita akan konfigurasikan di routernya di sini. Oke, lampunya kita belum nyala ya. Oke, kita enter, lalu gini enable lalu T. Itu masukkan dulu interface gig 0/2 lalu no SA. Apakah sudah nyala? Nah, sini sudah nyala ya. Lalu kita keluar dulu. Lalu kita ini kan ya interface gig interface gig 0/2.10 kayaknya buat pilihan 10. Udah. Lalu sininya encapsulation.1q 10. Lalu IP-nya IP address 172.168.2.1. lalu MAC address-nya. Oh maaf, ini salah ya.
1.1. Oke, lalu MAC address-nya 255.255.0. Itu selesai, lalu exit. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, interface gig 0/2.20. ini buat bilan 20-nya. Lalu di sini encapsulation.1q20. Setelah itu kita masukkan IP-nya ya. IP address 172.168.2.1. Lalu MAC address-nya 1 plus-nya, maaf. Enter, lalu X, lalu kita cek do show IP interface brief. Oke, di sini sudah up semua ya. Lalu setelah itu kita masuk lagi ke switch-nya, ini sudah nyala juga. Masuk ke switch-nya. Lalu kita masukkan ini interface FA01 ya. Interface FA01, lalu diterangkan ya, switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu di sini kita akan konfigurasikan PC-nya ya. PC-nya kita akan konfigurasikan IP PC-nya yaitu 172.168.1.2. lalu ininya kita ganti ya, 255.255. Oh maaf, 0 di sini. Lalu gateway-nya 172.168.1.1. Oke, sudah. Lalu sebelah sini ya, sininya yaitu 192.168.1.3. lalu sudah semuanya di sini. Lalu ininya gateway 168.1. Oke, sudah. Lalu di pilihan 20-nya sini 172.168.2.2 sini, ininya 255.255 0. lalu ininya 172.168.1.2. Oke, gateway-nya sudah. Lalu sebelah sini 172.168.2.3. lalu ya 255.0. lalu gateway-nya 2.168.1.2. Oke, sudah selesai. Coba kita, oke, di sini kita coba ping ya satu sama lain ya. Oke, di sini untuk satu pilihannya apakah berhasil, ini successful, lalu ini successful juga. Lalu kita coba berbeda pilihan ya, ini successful juga. Nah, jadi itu ya untuk cara menambahkan pilihan. Nah, jadi ini. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke materi yang terakhir, yaitu mengkonfigurasi static plan. Jadi dimana nanti antar PC ini ya nanti akan bisa konfigurasi ke sini ya teman-teman tentunya. Nah, caranya terus kita langsung aja ke router 2, karena router 2 sama router 1, karena router ini pasti sudah ya, karena kan tadi kita sudah konfigurasikan juga semuanya. Lalu sini kita coba dulu nih di router ini pasti akan bisa. Nah, successful kan. Kita lanjut ke router 2 saja ya. Di enter, lalu enable cocktail, lalu IP root. Ini untuk pilihan 10 dulu ya. 172.168.1.255.5.0. lalu jalur yang akan kita lewati yaitu 20.20.20.2.
Nah, setelah itu enter, lalu kita taruh saja. Di sini kita ganti menjadi 2. Ini untuk VLAN 20 yang bawahnya ya teman-teman. Jadi yang atas untuk VLAN 10, yang bawah untuk VLAN 20. Lalu kita enter saja. Lalu di sini kita show IP root. Show IP root, coba kita X dulu ya. Show IP root. Oke, sudah bisa sih, sudah ada yang barunya di sini teman-teman. Oke, kita coba ya. Apakah bisa di sini ke sini? Oke, bisa teman-teman. Lalu kita ke router ini ya. Lalu sini enter, lalu enable kontak, lalu IP root 172.168.1.0, lalu satu plusnya 55.255.255.0. lalu jalurnya itu adalah yang kita lewati itu 10.10.2. Enter, lalu X, lalu kita lanjut. Di sini kita cek ya, show IP root, enter, dan sini sudah ada. Oke, kita coba ya, apakah sudah bisa. Ini valid, valid. Kita cek lagi komennya. 72. Oh ya, kita belum masukkan, kita ulangi lagi ya teman-teman. Sini kita ulangi lagi, misalkan sini itu IP root 172.168.1.0 U255.255.0, lalu jalurnya 10.10.10.2. Itu kita arrow saja. Sini kita ganti ini ya, untuk VLAN 20 jadi 2. Oke, sudah. Lalu kita enter saja, kita keluar, lalu kita cek ya, show IP root 2 dan 868 72 108 255 10 10 2. Lalu kita coba ya, coba sih kita coba mengirimkan ya, dan harusnya successful ya teman-teman. Mungkin ada kesalahan ya di router saya. Nah, jadi begitu ya untuk static VLAN routing, atau supaya bisa mengeping satu sama lain dari berbeda VLAN. Oke, saya cukupkan materi bab 3 ini dengan judul static routing. Oke, mungkin sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.